Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 3-4. Firman Tuhan berkata, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya." Sahabat Kristus, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini dipanggil sebagai seorang prajurit, bukan diumpamakan, tapi panggilan. Tentunya prajurit di sini adalah prajurit dalam iman, prajurit di dalam peperangan rohani, prajurit dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Sudah terlalu lama gereja hanya berdiri di garis aman. Gereja hanya mengajarkan bahwa kita ini domba. Seekor domba tidak bisa apa-apa. Seekor domba hanya minta dikasihani. Seekor domba hanya cari padang rumput hijau. Seekor domba hanya minta dimanja, disayang, dan dihibur. Bukankah terlalu banyak pengikut Kristus hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang menyenangkan, menenangkan, dan mengajarkan berkat? Bahkan juga hanya sekedar dihibur. Kalau berbuat dosa tidak apa-apa, nanti minta ampun lagi. Kalau jatuh lagi tidak apa-apa, bangun lagi kan bisa, dan seterusnya. Akibatnya tidak pernah menjadi seorang yang dewasa di dalam iman. Kita ini adalah prajuritnya Tuhan. Kita dipanggil untuk berperang melawan segala sesuatu yang dikerjakan oleh iblis. Tuhan utus kita menjadi prajurit di level kita masing-masing. Anda yang bekerja di perusahaan atau lembaga tertentu, Anda adalah prajurit Tuhan di sana. Tuhan utus untuk melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa jadi itu merupakan ketidakjujuran, ketidakkudusan, dan ketidakpedulian satu dengan lainnya. Bisa juga Tuhan tempatkan kita di level keluarga. Di situ Tuhan bawa kita untuk melawan kuasa kegelapan yang bekerja di antara keluarga kita. Bisa jadi masih ada yang hidup dalam ikatan kuasa kegelapan. Masih ada di antara anggota keluarga yang datang pada orang-orang yang mengaku sebagai peramal, sebagai dukun, sebagai paranormal, untuk minta dibukakan jalannya, untuk minta disembuhkan dan sebagainya. Bisa juga melawan roh kemalasan, roh intimidasi, dan roh pemberontakan. Bukankah belakangan ini ada banyak terjadi anak berontak melawan orang tua, suami dan istri saling melawan? Disinilah kita ditempatkan. Secara umum, kita ini adalah prajuritnya Tuhan untuk melawan berbagai hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita kalahkan ketakutan kita. Kita kalahkan roh kemiskinan yang ada dalam kita. Betapa banyak orang yang terjepit dalam lingkaran utang satu ke utang yang lain, pinjaman satu ke pinjaman yang lain. Kita kalahkan sakit penyakit dalam tubuh kita. Ada banyak orang yang tidak berdaya melawan penyakit, tidak pernah berdoa, hanya bergantung pada obat-obatan. Saya tidak mau terjebak pada pertanyaan, apakah tidak boleh pinjam uang, apakah tidak boleh minum obat. Tapi jangan sampai iman kita kalah oleh kenyataan hidup. Tuhan juga mau bawa kita untuk melawan kemalasan terhadap hal-hal rohani. Malas baca firman Tuhan, malas berdoa, malas beribadah, atau malas untuk melayani Tuhan, dan sebagainya. Mari kita koreksi hidup kita. Hari ini sharing firman Tuhan bisa jadi bukan hal yang menyenangkan, tidak menyelesaikan masalah dan pergumulan Anda. Tapi melalui hal ini, saya mau kita terbuka dan sadar
bahwa Tuhan panggil kita bukan untuk sekedar menikmati padang rumput hijau, namun kita dipanggil pada medan peperangan. Padang rumput hijau hanya diberikan pada mereka yang baru bertobat dan dalam tahap awal mengenal Tuhan Yesus. Tuhan bawa kita masuk dalam peperangan. Peperangan hanya untuk orang yang dewasa secara iman. Kita harus mengerjakan peperangan rohani, peperangan melawan pikiran, melawan perasaan, dan melawan perkataan yang salah. Sahabat Kristus, sudah tidak waktunya lagi cari pendeta atau hamba Tuhan untuk minta diberkati, didoakan supaya tenang, didoakan supaya masalah selesai. Tapi saatnya cari hamba Tuhan untuk diperlengkapi dan dilatih berperang. Kita sudah punya predikat lebih dari pemenang. Tidak mungkin kita menjadi pemenang tanpa peperangan. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita semua akan terlibat dalam peperangan rohani. Kita berperang dengan iman, menggunakan kuasa darah Yesus dan nama Yesus yang tak tertandingi. Apakah Anda bersedia? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menjadi prajurit-Mu ya Tuhan. Prajurit yang baik, prajurit yang benar, prajurit yang berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kalau selama ini kami hanya merasa menganggap diri kami kecil, remeh, tidak berdaya, lemah. Tapi hari ini kami diingatkan, dibukakan kembali bahwa kami adalah prajurit-prajurit-Mu Tuhan yang punya kuasa, yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kami akan menyatakan kesembuhan pada diri kami sendiri atau pada orang lain. Kami akan melepaskan segala kuasa kegelapan yang mengikat pada orang-orang, apapun itu bentuk dan jenisnya. Dan hari ini di tempat ini, dari tempat ini hamba berdoa setiap anak-anak Tuhan yang terbelenggu dalam ikatan kemiskinan, terjerat dalam utang satu dengan utang yang lain, pinjaman satu pada pinjaman yang lain. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terlepas roh kemiskinan, roh hutang, atau roh kelemahan ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus ditundukkan. Dan oleh kuat kuasa nama Tuhan, berkat itu akan dinyatakan, pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan. Berkat Tuhan akan mengalir dan menyelesaikan segala hal yang menjadi tanggungan. Dari tempat ini hamba berdoa untuk siapapun yang sakit, di dalam nama Yesus sembuh, kuat, sehat, pulih, dan normal kembali aktivitasnya. Fisiknya kuat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga hamba lepaskan roh damai sejahtera ada pada setiap keluarga dimanapun itu, sehingga akan terjadi kembali suami dan istri saling menyayangi, saling ada rasa percaya, dan anak mengasihi orang tua mengasihi anak. Dipulihkan kembali keluarga yang berantakan, yang kacau. Di dalam nama Yesus, hamba juga lepaskan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, roh yang kuat, dan juga pemeliharaan Tuhan yang sempurna dinyatakan atas setiap kami. Kami akan memulai aktivitas hari ini. Kami tidak akan menjadi pribadi yang lemah, tapi menjadi pribadi yang kuat. Sebab kami adalah prajurit-prajurit Kristus yang siap Tuhan utus dimanapun, dalam level apapun. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat, seorang yang lebih dari pemenang, pertama kali dia harus menghadapi pertempuran dan peperangan, sehingga terbukti benar-benar dia adalah seorang yang menang, yang kuat di dalam iman. Dan itu ditemukan di dalam diri Anda dan saya. Salam dari saya, Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.